Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dirahayu dengan NIM A1D1230050. Saya dari ruang 2 semester 6. Di sini saya akan membuat video monolog mengenai studi kasus Skillscore TOEFL ITP. Di sini pada mata kuliah statistik saya memperoleh tugas mengenai studi kasus Skillscore TOEFL ITP, di mana terdapat 3 bagian, di mana di dalam tugas tersebut terdapat 4 bagian soal. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu. Terdapat 3 bagian pada tes TOEFL ITP dengan tipe soal keseluruhan adalah pilihan ganda. Setiap bagian memiliki skill score tersendiri. Contohnya, jika Anda menjawab 40 soal benar dan 50 soal listening, maka skill score Anda adalah 57. Kasus ini adalah transformasi nilai, yaitu mengubah nilai asli dari 40 dari 50 menjadi 57. Di sini tugas yang pertama yaitu saya diminta untuk membuat scatter plot yang memudahkan membaca melihat korelasi untuk 3 bagian tes TOEFL ITP, yaitu EV-nya jawaban benar dan RV-nya skill score. Pada satu diagram menggunakan aplikasi data display seperti Excel, spreadsheet, Canva, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya diminta untuk menentukan nilai R dan R square dan persamaan regresi untuk 3 bagian tersebut. Terus yang ketiga, saya diminta untuk menjelaskan mengapa skill score ini tidak merugikan peserta tes, dan saya diminta untuk menggunakan ketiga nilai R tersebut untuk menjelaskannya. Terus yang keempat, di sini saya diminta untuk menjelaskan apakah saya berani untuk menggunakan skill score untuk pekerjaan saya di masa depan sebagai guru sekolah dasar. Di sini saya diminta untuk melaporkan studi kasus ini sebagai hasil mini riset. Elaborasikan rancangan laporan Anda dengan AI. Di sini saya mengerjakan tugas-tugas ini dengan bantuan AI yang memudahkan saya dalam menyusun laporan ini. Lalu di sini saya memilih tugasnya dalam bentuk video monolog seperti yang saya buat saat ini, dan nanti saya akan mencantumkan link hasil diskusi saya dengan AI di bawah dokumen saya. Langsung saja, di sini saya sudah mendapatkan data-data skor TOEFL, yaitu jumlah jawaban benarnya. Di sini saya mendapatkan 40 sampel, 40, dan juga di sini section 1-nya konvensi nilai dari section 1 listening, section 2 scatter and written expression, dan section 3 yaitu reading. Di sini saya membuat scatter plot. Di sini saya membuat scatter plot itu menggunakan SPSS, bantuan SPSS, karena menurut saya itu lebih mudah, jadi saya memilihnya dengan bantuan SPSS saja. Berdasarkan scatter plot yang sudah saya buat, ketiga section itu menunjukkan pola titik yang membentuk garis lurus dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang berarti semakin tinggi jumlah jawaban benar, maka semakin tinggi pula skill score yang diperoleh. Selain itu, titik-titik data itu berada dekat satu sama lain, yang artinya skill score itu jumlahnya menunjukkan hubungan yang kuat antar kedua variabel. Terus hasil visualisasi pada scatter plot ini juga didukung oleh hasil analisis korelasi yang menunjukkan nilai R dari ketiga variabel tadi, yaitu dari listening, reading, dan juga written expression, itu menunjukkan angka yang hampir menuju angka 1, yang dimana berarti mereka
memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif. Di sini dijelaskan untuk section 1 listening itu ada garis biru, titik-titik biru, maka ini titik-titik biru, dan section 2 structure and written expression itu dengan garis krim atau kuning ini. Lalu yang ketiga section 3 reading itu dijelaskan menggunakan titik-titik warna hijau. Ketiga titik-titik tersebut memiliki hubungan positif yang berarti semakin tinggi jumlah jawaban benar, maka semakin tinggi pula scale score yang diperoleh. Selanjutnya, untuk melihat hubungan korelasi antara yang saya dapat dari scatter plot, maka selanjutnya saya akan menentukan nilai R sama R square dan persamaan regresinya untuk ketiga bagian tersebut. Di sini saya menggunakan bantuan SPSS, di mana ketika data tadi saya masukkan ke SPSS dan saya melakukan analyze dan melakukan uji regresi. Maka setelah saya melakukan uji regresi, saya memperoleh tabel ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Di mode yang pertama, di section 1 yaitu listening, model summary-nya R-nya kita mendapatkan hasil koefisien korelasi atau R itu sebesar 0,989, di mana nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel listening dengan variabel listening dengan jumlah benar atau number correction. Selain itu, saya juga memperoleh nilai R square di mana sebesar 0,977, yang artinya kedua variabel tersebut menunjukkan adanya hubungan, yang artinya hubungan itu benar-benar ada antara kedua variabel tersebut, yang menunjukkan bahwa variabel X, variabel Y itu benar dipengaruhi 97,7% dipengaruhi oleh variabel X, dan sedangkan sisanya sebesar 2,3% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi. Lalu pada tabel ANOVA, di sini saya melihat signifikan. Tabel signifikan itu kita memperoleh nilai 0,000, yang artinya 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga saya dapat mengatakan bahwa persamaan ini memiliki signifikasi, memiliki korelasi benar, dan memiliki hubungan. Lalu pada tabel koefisien untuk menentukan bagaimana persamaan regresi yang dapat saya buat, di sini kita melihat di konstan dan listening pada tabel understanding koefisien pada kolom B, di mana konstan itu kita memperoleh nilai minus 30,822 dan listening kita memperoleh nilai 1,194. Maka setelah melakukan uji regresi itu dan memperoleh data itu, maka saya memperoleh persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan minus 30,822 ditambah 1,194X. Dalam persamaan tersebut, Y itu adalah jumlah nilai benar dan X adalah listening, di mana nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa variabel listening berpengaruh signifikan terhadap jumlah nilai benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara jumlah nilai benar dengan listening. Selanjutnya untuk section 2 structure and written expression, di sini saya sudah memperoleh sama dengan 3 tabel tadi, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Saya melakukan analysis yang sama dengan section pertama. Dari data-data tersebut, hasil analisis regresinya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara structure and written expression dengan jumlah nilai benar, di mana R-nya kita memperoleh 0,996, nilai R square-nya sebesar 0,992, yang menunjukkan bahwa 99,2% variasi nilai dipengaruhi oleh variabel tersebut. Hasil uji ANOVA juga menunjukkan signifikansi 0,000, sehingga model regresi dinyatakan signifikan.
Lalu persamaan regresi Y-topi, di sini konstan yang saya peroleh adalah minus 17,026 dan structure and written expression-nya 0,853, sehingga persamaan regresinya yaitu Y-topi sama dengan minus 17,026 ditambah 0,853X yang menunjukkan bahwa di sini X ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu skor X itu dapat mempengaruhi Y-topi sebesar 0,853. Selanjutnya untuk section 3 yaitu reading, saya melakukan analisis yang sama dengan kedua section sebelumnya, dan saya memperoleh model summary dengan R 0,997 dan R square 0,993. Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan SPSS, saya memperoleh hasil tersebut, yang artinya variabel reading memiliki korelasi dan hubungan yang sangat kuat dan positif dengan jumlah nilai benar. Selanjutnya, sehingga diartikan jika X naik, maka Y juga naik. Selain itu, melalui hasil R square memperoleh hasil sebesar 0,993, yang artinya 99,3% variansi Y itu dipengaruhi oleh X, sedangkan 0,8% lainnya dipengaruhi oleh variasi lainnya. Selanjutnya pada tabel ANOVA, kita memperoleh nilai signifikansi yaitu 0,00 yang menyatakan bahwa persamaan tersebut signifikan. Lalu untuk memperoleh persamaan regresinya, saya melihat tabel koefisien di tabel understand DZ koefisien, yaitu saya memperoleh konstan minus 23,784 dan reading 1,128. Maka persamaan regresi yang saya buat yaitu Y-topi sama dengan minus 23,784 ditambah 1,128X. Setiap kenaikan 1 poin pada X, maka akan menaikkan skala skor reading X sekitar 1,128. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa skala skor itu tidak merugikan peserta tes? Gunakan makna ketiga nilai R yang sudah saya peroleh tadi. Berdasarkan nilai yang sudah saya peroleh tadi, menurut saya, kenapa skala skor ini tidak merugikan peserta tes? Karena berdasarkan hasil perhitungan korelasi diperoleh hubungan yang sangat kuat dari masing-masing variabel, sehingga menurut saya jika dilihat dari section 1, nilai R-nya diperoleh 0,989 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara jawaban benar dengan skala skor section 1, yang artinya semakin banyak jawaban benar yang diperoleh peserta, maka skala skor yang akan dihasilkan juga semakin tinggi. Begitu pula dengan skala skor section 2 dan skala skor section 3. Ketiga korelasi tersebut yang semuanya berada di atas 0,98 ini menunjukkan bahwa skala skor sangat konsisten dan kemampuan asli peserta tes. Skala skor ini hanya berfungsi sebagai alat standarisasi agar hasil tes dan berbagai paket sosial dapat dibandingkan secara adil. Oleh karena itu, mengapa skala skor ini tidak merugikan? Karena menurut saya perhitungan pada skala skor ini sudah sangat menguntungkan, sudah sangat adil, dan dia skala skor ini bersifat adil dan merata, sehingga skala skor tidak merugikan peserta tes karena peserta yang memiliki kemampuan lebih baik tetap memperoleh skor yang lebih tinggi dibandingkan peserta dengan kemampuan yang lebih rendah. Lalu, apakah saya berani menggunakan skala skor ini untuk kebutuhan saya di masa mendatang sebagai guru sekolah dasar? Maka jawaban saya berani, saya percaya menggunakan skala skor ini untuk perhitungan saya di masa depan. Karena menurut saya, perhitungan skala skor ini sudah bersifat adil dan konsisten dalam mengukur kemampuan peserta tes. Sebagai calon guru SD juga, pemahaman mengenai skala skor sangat bermanfaat dalam kegiatan evaluasi pembelajaran.
Di sekolah dasar, itu guru tidak hanya memperoleh nilai berdasarkan jawaban benar, tetapi juga memperoleh penilaian yang objektif dan adil. Konsep skala skor ini dapat digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi skor yang lebih berstandar, sehingga hasil penilaian antara siswa dan antara tes dapat dibandingkan secara lebih adil. Dan demikian, saya sebagai calon guru, jika nanti di masa depan itu dapat memperoleh gambaran kemampuan siswa yang lebih akurat menggunakan hasil penilaian tersebut untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, sebagai calon guru SD, saya memandang bahwa penggunaan skala skor sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan keadilan, objektivitas, dan akurasi penilaian hasil belajar. Mungkin berdasarkan hasil penelitian tadi mengenai TOEFL ITP, dapat disimpulkan bahwa ketiga section TOEFL ITP kuat menunjukkan hubungan positif dan kuat seperti pada scatter plot dan juga pada saat melakukan uji korelasi dan regresi. Ketiga section tadi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel X, yaitu jumlah nilai benarnya. Sehingga oleh karena itu, skala skor merupakan sistem penilaian yang adil, konsisten, dan layak digunakan dalam dunia pendidikan. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya lakukan, video monolog yang dapat saya berikan mengenai tugas akhir saya, mata kuliah statistik untuk tugas studi kasus TOEFL ITP. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada salahnya, baik dari penyampaian ataupun salah kata ataupun tugas-tugas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan juga kepada Bapak dosen dan kepada diri saya sendiri, karena mungkin memang hanya sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak selaku dosen pengampu. Dan hanya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.